Ya, halo. Di edisi ke-7 dari Renungan Peringatan Reformasi Gereja abad ke-16 di bulan Oktober tahun 2024, saya mengajak Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia, anggota Gereja Protestan untuk menyelami nilai-nilai yang diwariskan oleh pejuang dan para tokoh reformator gereja abad ke-16, yaitu Luther, Zwingli, Calvin, Melanchthon, dan masih banyak lagi nama yang lain. Nah, Bapak Ibu coba lihat sampul buku yang saya tampilkan di layar ini. Buku itu ditulis oleh Edi Kristianto, OFM, seorang Romo, gereja Katolik, ahli sejarah, dan mereka memilih judul untuk buku itu Martin Luther, Musa Jerman, yang mengatakan itu seorang Romo, imam dari aliran gereja yang menjadi sasaran kritik dari Martin Luther. Dan uraian lengkap dari pernyataan itu diuraikan ya dengan sangat menarik, memperlihatkan bagaimana Luther tampil sebagai tokoh yang berusaha untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan bukan hanya ajaran tetapi hidup moral dan etika. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita semua ialah apa kira-kira nilai-nilai warisan itu? Apakah nilai itu buruk atau mengandung kebaikan dan memberi harapan? Nah, saya ingin mulai dengan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melihat video yang saya buat tentang reformasi abad ke-16 edisi ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah nonton, baik sekali juga. Tapi kalau belum, itu yang mau saya tinjau secara singkat di awal dari tayangan ini. Di video itu, edisi ke-6, saya membahas tentang interupsi yang Allah lakukan terhadap Luther dan Calvin sebagai persiapan untuk mereka menjadi penggerak atau pejuang reformasi pembaharuan gereja. Saya sebutkan bahwa apa yang terjadi pada Luther dan Calvin itu paralel dengan interupsi Allah terhadap Musa dan Paulus. Dua tokoh dalam perjanjian baru dan lama yang juga dipakai oleh Allah untuk membaharui atau melakukan perubahan dalam kehidupan religiusitas manusia pada zamannya. Saya tegaskan bahwa Allah membelokkan arah hidup Musa dan Paulus karena Allah mau memakai keduanya untuk satu maksud yang mulia. Dan menurut saya tindakan yang sama juga Allah buat atas Luther dan Calvin karena Allah ingin memakai Luther dan Calvin untuk tujuan yang mulia. Artinya reformasi ya yang dilakukan oleh para tokoh abad ke-16 itu adalah sesuatu yang baik dalam pandangan Allah dan tentu saja berkontribusi positif bagi sejarah dan kehidupan umat manusia. Reformasi karena itu meninggalkan nilai-nilai yang positif. Memang harus kita akui juga ada cacat yang timbul di kemudian hari akibat dari gerakan reformasi itu, dan itu patut disesali. Dalam tayangan atau broadcast yang saya buat ini, saya akan mencatat juga catat celah atau cedera manusiawi yang kita praktekkan belakangan ini yang membuat kita semacam meremehkan atau menodai niat mulia dari para reformator abad ke-16 itu. Nah, saya ingin juga menunjukkan komentar seseorang terhadap pernyataan saya di edisi ke-6 itu. Rupanya dia menyimak tayangan saya dan kemudian dia memberi komentar begini setelah melihat atau mengkaji komentar saya tentang Luther dan Calvin sebagai yang diinterupsi oleh Tuhan untuk melakukan pembaharuan terhadap gereja. Komentar yang dia tulis di situ kuah kosong. Ya, artinya reformasi hanya merusak gereja.
Nah, komentar itu mengandaikan bahwa upaya untuk menyejajarkan Luther dan Calvin dengan interupsi yang dialami oleh Musa dan Paulus adalah sebuah kebodohan. Nah, tentu saja saya menjawab komentar itu begini. Ya, bagi Firaun dan pengikutnya, gerakan yang dilakukan Musa adalah kuah kosong. Tetapi Allah justru membuat kuah kosong itu menjadi sumber air kehidupan bagi Israel. Sehingga Israel menjadi satu bangsa yang baru setara dengan bangsa-bangsa. Bahkan menjadi teladan bagi kehidupan bangsa-bangsa. Juga Allah menginterupsi hidup Paulus. Mungkin oleh para imam yang mengutus dia itu dianggap sebagai kuah kosong dan kejahatan. Tetapi sejarah gereja menunjukkan justru karena Pauluslah maka gereja berkembang keluar dari batas-batas Yudaisme. Nah, di edisi kali ini saya mau menunjukkan beberapa nilai yang diwariskan oleh Luther dan Calvin kepada dunia melalui perjuangan untuk membaharui gereja yang hidup dalam satu suasana yang pada waktu itu disebut abad kegelapan dalam gereja. Pertama, reformasi Luther dan Calvin mengeliminasi manipulasi akan Allah dalam format ritus dan sakramental. Sebagai gantinya, Allah dihadirkan sebagai pribadi yang menghargai rasionalitas dan norma-norma etis. Apa yang menyenangkan Allah menurut para reformator abad ke-16 bukan lagi sekedar melaksanakan upacara keagamaan yang baku, kaku, dan serba rutin. Menyelenggarakan sejumlah ritual dan seremoni yang dikemas dengan dogma yang berisi tahyul, melainkan dengan justifikasi alternatif, yakni hidup benar berlangsung di lapangan sosial dan menjadi berkat bagi sesama, dan bukan sekedar di dalam ruang liturgi dan perayaan-perayaan sakramental. Luther dan Calvin tentu tidak menolak ritus, upacara keagamaan, dan seremoni kesalehan yang formalistis. Itu tetap penting. Tetapi perayaan-perayaan liturgis baru memiliki bobot kalau ditunjukkan dalam praktik hidup. Seperti berjuang menjadi miskin, seperti Yesus, dan berjuang bagi orang-orang miskin dengan mengambil langkah-langkah pembaruan konkret di dalam masyarakat. Hidup miskin dalam biara-biara tanpa disertai kesediaan berjuang bersama orang miskin untuk keluar dari keterpurukan, itu tidak lebih dari pembujangan yang enak. Dan kemiskinan yang dikelilingi oleh kenikmatan. Nah, banyak denominasi Protestan belakangan ini yang justru melakukan itu, atau melakukan apa yang sebaliknya dari yang diperjuangkan oleh Luther dan Calvin. Pendeta-pendeta ya hanya berkhotbah tentang perlunya perjuangan bagi kebaikan hidup orang miskin. Tetapi di program-program gerejawi, dana-dana dipakai untuk ya katakanlah membeli mobil pelayanan, memasang AC di pastori dan konsistori, dan karena itu abai atau minim perhatian terhadap perjuangan anggota jemaat, keluarga-keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya agar supaya memiliki pengetahuan dan kapasitas yang bisa dipakai di pasar kerja. Jadi perencanaan APBJ kadang-kadang justru mendukung dan memperkuat para pejabat dan bukan menopang perjuangan warga gereja yang hidup dalam kemiskinan untuk bisa membaharui hidupnya. Yang kedua, reformasi menciptakan sikap baru terhadap kerja di ruang sosial dan kebudayaan. Nah, pada zaman pra-reformasi, salah satu sikap terpuji orang beriman adalah asketisme atau matiraga, yakni kesediaan untuk hidup dalam pengasingan dari dunia, menjadi biarawan atau biarawati, mengkhususkan diri untuk doa, liturgi, dan ritual ibadah. Luther, Zwingli, dan Calvin memangkas tempat-tempat ini, atau lebih tepat membuka ruang asketisme dan matiraga itu untuk menjangkau kehidupan di sektor publik. Luther bahkan dengan tegas mengatakan bahwa setiap bentuk kesibukan atau pekerjaan yang sah, yang dijalani dengan tekun dan rajin, merupakan pemuliaan bagi Allah.
Para reformator abad ke-16 menggantikan asketisme biara dengan asketisme sosial. Artinya menghayati kehidupan Kristen yang benar, tidak lagi sekedar hidup dalam biara-biara religius yang terpisah dari dunia ramai, tetapi ambil bagian aktif ya, dalam semua aktivitas sosial dan budaya, dalam semangat menjaga kesucian hati dan menegakkan nilai cinta kasih dan penyangkalan diri. Luther berkata, seluruh dunia adalah biara Tuhan. Setiap orang percaya datang ke biara-biara dan mempraktikkan doa, kesalehan, kasih, keadilan, dan kesetaraan di dalam biara-biara itu. Dosa bukan lagi sekedar ditangisi dan diakui di ruang privat dengan mengaku di hadapan imam, melainkan dengan menampilkan diri sebagai yang tidak beraib di dunia kerja, dalam bentuk bekerja bagi keadilan, kesetaraan, dan kekudusan. Inilah awal mula doktrin imamat am orang percaya yang kemudian dikokohkan oleh Johannes Calvin. Nah, sayang sekali belakangan ini banyak denominasi Protestan, para pengkhotbahnya meminta pekerja-pekerja di sektor sosial seperti pengusaha, guru, dokter, hakim, tentara, polisi, politisi yang bertobat untuk berhenti mengajar dan melayani orang sakit supaya menjadi penginjil-penginjil keliling. Asketisme sosial yang berhasil dipromosikan oleh Luther dan Calvin sekarang dikembalikan menjadi asketisme biara, tetapi biara rohani lagi. Ini sebuah pemutarbalikan kebenaran. Ya, kesalahannya tentu bukan pada Luther dan Calvin, tetapi penghayatan dan devosi kita yang terlalu bersifat vertikal dan mengabaikan nilai-nilai sosial. Nilai ketiga, reformasi Jerman dan Swiss merupakan bentuk perlawanan terhadap lembaga keagamaan gereja yang sangat mapan dan cenderung feodal. Orang-orang Kristen Jerman memang berada dalam satu kondisi seolah-olah di bawah penjajahan gereja Katolik. Itu dikatakan oleh Kristianto. Luther hadir sebagai utusan Allah pada waktu orang Jerman berada dalam stagnasi akibat dari agama yang terlalu mendominasi kehidupan privat. Dalam situasi di mana masyarakat membutuhkan satu agama yang lebih demokratis, Luther, Zwingli, dan Calvin menghadirkan agama yang dirindukan itu dengan sebuah pola baru pemerintahan gereja yang lebih egaliter atau setara. Nah, Protestantisme di abad ke-21 justru cenderung kembali menjadikan gereja sebagai sebuah lembaga mapan, cenderung feodal, dan pejabat-pejabatnya itu bergaya amtenar. Para pejabat di gereja-gereja hasil reformasi Luther dan Calvin, Protestan maksudnya, lebih menampilkan diri sebagai amtenar atau birokrat yang menuntut diperlakukan khusus dengan gaji, fasilitas pelayanan, dengan menggunakan persembahan dari warga jemaat. Sementara warga jemaat dibiarkan terluntang-luntang atau terluntang-lantung menjadi korban kemiskinan. Sumbangan keempat gerakan reformasi abad ke-16 adalah memerangi buta aksara atau melek huruf di kalangan masyarakat level bawah. Orang tidak lagi menunggu kaum klerus untuk membacakan bagi mereka kitab suci dan menjelaskan maknanya. Mereka, masyarakat, boleh membaca kitab suci dalam bahasanya sendiri. Muncul kesadaran akan dan kebutuhan akan pentingnya pendidikan. Pertumbuhan ekonomi karena itu menyusul dengan sendirinya kalau orang sudah terdidik. Protestantisme juga membekali masyarakat kelas bawah dengan keberanian berpendapat, kebutuhan akan pembinaan, dan keikutsertaan dalam kontrol sosial. Nah, dengan dampak ikutan ya dari pendidikan ini, melek huruf ini adalah adanya diversitas dan keberagaman. Ini sekaligus pesemayam dan lahan subur bagi penghormatan akan hak asasi manusia. Reformasi karena itu memungkinkan lahirnya banyak denominasi yang mewarnai kehidupan, tentu saja dengan plus minus sebagai ikutannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menulis poin-poin ini ya, sambil saya menulis poin-poin ini, saat
saya menunggu antrian pengambilan obat di apotik. Muncul di ruang tunggu apotik itu 2 orang biarawati. Mereka juga memasukkan resep untuk menunggu obat. Lalu saya membayangkan begini, kalau saja individu tidak melek huruf dan menunggu kaum klerus untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran, ya, artinya Luther dan Calvin tidak muncul, maka sulit terbayangkan ada apoteker untuk mempelajari khasiat tanaman dan meracik obat. Karena yang ada justru semua penyakit ditangani dengan doa dan penumpangan tangan oleh imam tertabis. Karena imam tertabis memang tidak punya kecakapan dalam bidang kesehatan. Tapi justru Luther dan Calvin mendorong adanya melek huruf di kalangan masyarakat, maka terciptalah ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Nah, di abad ke-21 kontribusi Luther dan Calvin cenderung dibelokkan ke keadaan pra-reformasi, justru oleh banyak pendoa-pendoa karismatik dalam gereja Protestan. Ya, anjuran bagi pasien untuk cukup berdoa ya ke orang yang berkarunia kalau sakit, tak diizinkan untuk mencari petugas medis untuk konsultasi kesehatan dan pengobatan penyakit adalah sebuah pembodohan berkedok kesucian dan kesalehan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja masih banyak nilai yang diwariskan oleh para reformator abad ke-16. Saya batasi catatan saya di 4 pokok ini untuk memberi kesempatan bagi saudara-saudara yang lain memberikan komentar dan ulasan mereka. Selamat merayakan Hari Reformasi, memperingati Hari Reformasi Gereja abad ke-16. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus menjadi gereja yang membaharui diri, pengajaran, komitmen, devosi, dan juga kehadirannya di tengah-tengah dunia.